Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan. Dan tetaplah bersimpati atau menjaga segala ciptaan yang sudah Allah buat. Sama seperti yang dikatakan Santo Gregorius Agung, damai dari Tuhan diberikan kepada kita jika kita bijaksana menggunakan barang-barang ciptaan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini yang bertepatan dengan hari Minggu Prapaskah ketiga. Dan bersama saya sudah hadir Romo Albertus Purnomo OFM. Apa kabar Romo? Baik, selalu. Ya, kita akan mulai segera Romo dengan doa yang Romo pimpin. Marilah kita berdoa. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan hidup yang benar, supaya kami tidak tersesat. Semoga selama masa tobat ini, kami sungguh-sungguh mengarahkan diri untuk selalu berada di jalan Putra-Mu, yaitu jalan keadilan, kejujuran, dan kedamaian, dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia melepaskan kakiku dari jaring. Arahkanlah wajah-Mu kepadaku dan kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku sebatang kara dan malang. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 20 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan bab 7, dilanjutkan ayat 7 sampai 9 dan 12 sampai 17. Di Gunung Sinai, Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya tidak dengan hormat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Hormatilah ibu bapamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Padamu ya Tuhan ada sabda dan kehidupan abadi. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Padamu ya Tuhan ada sabda dan kehidupan abadi. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Padamu ya Tuhan ada sabda dan kehidupan abadi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 22 sampai 25. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang
bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Pur, apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami dari kitab Keluaran tadi, dan juga nanti mungkin dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Romo? Baik, terima kasih Mbak Bernadette dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Jadi pada kesempatan sesi ini kita hanya fokus kepada kitab Keluaran yang menjadi bacaan pertama. Mengapa? Karena memang kitab ini, perikop ini maksudnya itu menyimpan satu gagasan klasik yang sangat menginspirasi orang-orang hampir di seluruh dunia kekristenan. Gitu. Jadi kita mendengar yang sering disebut dengan 10 perintah Allah atau Dekalog. Jadi memang perintah ini merupakan perintah dasar untuk bangsa Israel awalnya. Dan kita kalau pernah pergi ke sinagoga, itu selalu di bagian depan, kalau kita itu ada tabernakel, di dalam sinagoga tertulis 10 perintah Allah ini. Jadi begitu orang masuk langsung melihat, tuh ada 10 perintah Allah. Nah 10 perintah Allah ini kemudian diadopsi ke dalam tradisi kekristenan, karena memang isinya itu merupakan perintah yang universal. Yang sangat membantu orang untuk memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup. Gitu. Dan kalau kita lihat di dalam 10 perintah Allah ini, memang kan ada 2 blok. Satu perintah untuk Allah yang ditempatkan di bagian awal, dan satunya lagi perintah untuk manusia yang ditempatkan setelah perintah untuk Allah. Jadi ini mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa kalau kita itu menaati Allah, itu kita juga harus menaati manusia, gitu ya. Seperti apa yang dikatakan Romo Manis di dalam podcastnya itu saya suka sekali, yang mengatakan bahwa mendekatkan diri kepada Allah tidak berarti menjauhkan diri dari manusia, gitu ya. Jadi selalu ada harmoni antara berbuat baik kepada Allah juga berbuat baik kepada manusia.
Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas seluruh dekalog ya, karena kalau membahas itu 1 semester. Karena saya masih ingat ketika masih studi kitab suci di Roma gitu ya, ada satu mata kuliah hanya dekalog saja selama 1 semester. Nah, 6 bulan ya Romo. 6 bulan itu ya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan bicara 2 poin dari 10 perintah Allah itu. Yang pertama adalah soal menyembah Tuhan gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam perintah Allah itu kan ada 3, yaitu jangan ada padamu Allah lain, yang bentuknya adalah jangan membuat patung. Kemudian jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, dan kuduskanlah hari Sabat. Saya hanya mau fokus kepada jangan ada padamu Allah lain. Nah, sebetulnya ini kan kalau di dalam bahasa yang lebih sederhana, jangan menduakan Allah gitu ya. Ya, di sini dijelaskan memang jangan membuat patung yang menyerupai, dikatakan demikian gitu. Tapi kan intinya mengapa jangan membuat Allah dalam bentuk patung gitu ya. Itu kan maksudnya itu supaya kita itu bisa menerima Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, dan jangan dibatasi dengan satu bentuk gitu ya. Karena kalau di dalam tradisi Yahudi zaman dulu gitu ya, mungkin orang-orang di sekitar Kanaan kan mereka menyembah yang ilahi dalam bentuk patung gitu. Tradisi Yahudi tidak berbuat demikian karena apa? Karena itu berusaha untuk mengecilkan Allah gitu. Jadi dibuat seperti, ya kita tidak tahu ya, kita harus bisa membiarkan Allah itu misteri gitu ya. Dan kalau umpamanya perintah ini diaktualkan dengan zaman sekarang gitu loh, tentu kan mungkin tidak relevan lagi bahwa ada gambar atau wujud Allah dalam bentuk patung, kan memang tidak ada. Tetapi hati-hati juga bahwa mungkin ada idol-idol lain atau gambaran Allah yang lain. Nah, kita harus tahu bahwa setiap orang itu mempunyai konsep sendiri tentang Allah gitu. Jadi seringkali orang itu mempunyai konsep sendiri yang tidak mau terbuka dengan pandangan Allah yang lain. Itu kan kadang-kadang itu bisa seperti mengalahkan konsep. Saya tidak tahu apakah ini bisa dipahami atau tidak. Tetapi kita juga harus terbuka dengan gagasan-gagasan tentang Allah. Mungkin saya harus memberi contoh supaya lebih bisa dipahami gitu ya. Jadi setiap orang kan mempunyai gambaran tentang Allah menurut pengalamannya sendiri. Biasanya seperti itu ya. Ya memang kita menerima ajaran dari doktrin gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kadang kita mempunyai gambaran Allah tersendiri. Ada orang yang memikirkan Allah itu sebagai hakim, pengadil gitu ya. Dan kadang-kadang gambaran Allah yang semacam ini tanpa memberi kesempatan gambaran Allah yang lain, yang kemudian menyembah gambaran ini, itu kadang-kadang juga berefek pada karakter orang itu gitu ya. Yang pertama, orang itu akan merasa takut, karena takut dihukum, takut ini. Tapi kadang-kadang orang yang menggambarkan Allah semacam ini juga mencerminkan karakternya juga, bahwa kadang-kadang dia juga kaku, tidak berbelas kasih gitu. Yang diomongkan dosa melulu, dikit-dikit dosa gitu. Neraka dosa gitu. Kadang-kadang perlu gambaran lain gitu. Jangan mengalahkan satu konsep tersendiri. Ekstrim lain juga ada yang memikirkan Allah itu berbelas kasih. Jadi berpikirnya Allah itu berbelas kasih. Nanti dosa ya pasti diampuni Tuhan gitu ya. Hanya menjadi persoalan adalah nanti orang ini akan berbuat dosa terus itu kan, Allah berbelas kasih. Maka dari itu memang kita jangan mengalahkan konsep yang mungkin zaman dulu adalah dalam bentuk patung. Sekarang ini juga bisa jadi orang mengalahkan gambaran tertentu atau konsep tertentu. Kita harus terbuka terhadap Allah yang misteri itu. Kadang-kadang kita tidak perlu banyak mempertanyakan siapa itu Allah gitu. Yang penting adalah bagaimana kita itu berkomunikasi dengan Dia, diberi kekuatan oleh Dia. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, ini yang sebetulnya menarik gitu ya. Yang mungkin relevan dengan kita, yaitu perintah hormatilah ayah dan ibumu gitu ya. Jadi kalau kita lihat antara perintah terhadap Allah dan perintah terhadap manusia, tengah-tengahnya itu kan hormatilah ayah dan ibumu gitu loh.
Jadi ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa dalam hubungan yang terpenting dengan sesama manusia itu keluarga dulu itu yang harus diutamakan gitu loh. Jangan sampai kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi keluarga sendiri dilantarkan gitu. Padahal itu yang paling penting gitu loh. Jadi sebelum berbuat baik kepada sesama, jangan lupa untuk berbuat baik kepada keluarga sendiri. Dan di sini dengan jelas dikatakan hormatilah ayah dan ibumu itu. Saya pernah mengatakan dalam beberapa kursus kitab suci ya, berkaitan dengan perintah Allah ini. Hormatilah ayah dan ibumu itu bukan pertama-tama suatu perintah untuk anak-anak kecil, anak-anak remaja itu. Meskipun itu juga betul supaya mereka itu menghormati orang tua mereka gitu, mendengarkan nasihat itu. Tetapi ini perintah sebetulnya untuk orang-orang dewasa yang masih memiliki orang tua. Jadi ini kan menyangkut orang tua yang lansia gitu. Jadi saya ini kan meskipun sudah dewasa, tapi saya juga masih seorang anak gitu ya, karena masih ada orang tua yang masih hidup. Nah, jadi ini adalah perintah supaya kita itu menjaga, merawat, dan jangan menelantarkan orang tua kita gitu ya. Dan bagaimana hal ini bisa dibuat, itu adalah dengan cara ini, mendidik anak-anak kecil untuk menghormati orang tua. Jadi kita didik gitu ya. Saya punya pengalaman semacam itu gitu loh, sejak kecil dididik orang tua supaya menghormati orang tua. Soalnya kalau tidak dididik sejak awal, mungkin nanti anak-anak tidak terbiasa untuk menghormati orang tua. Jadi kalau nanti saat dewasa anak-anak kok tidak menghormati saya gitu ya, jangan menyalahkan anak-anak ya. Dulu didikannya gimana gitu ya. Dan memang mendidik seperti itu tidak gampang loh, tidak bisa disambi dengan main HP atau WA, chat dan segala macam. Dan ini merupakan tantangan untuk zaman sekarang ya, baik untuk anak maupun untuk orang tua. Dan cara untuk merawat orang tua itu tentu saja berbeda ya, berbeda satu dengan yang lain gitu. Hanya untuk di kota kan agaknya susah ya. Betul, Romo. Ya, Kesibukan. Kalau di kampung masih oke lah, karena keluarga besar gitu ya masih. Di kota ini kan kadang-kadang orang terpaksa itu menitipkan orang tuanya ke panti berida. Kalau begini gimana? Kita menunjukkan hormatilah orang tuamu. Ya tentu saja ya kita harus mengunjungi lah ya. Minimal itu mengunjungi mereka gitu loh. Jangan setahun sekali lah. Paling enggak ya sebulan sekali atau seminggu sekali ya. Mungkin terlalu cepat gitu ya. Tapi jangan setahun sekali ya. Soalnya bagaimanapun juga mereka itu yang melahirkan kita itu saja sih. Saya seringkali juga berpikir demikian ya. Apapun yang terjadi tetap orang tua itu yang paling berjasa karena melahirkan kita di dunia. Dia itu tangan kanan Allah yang melahirkan saya di dunia itu. Allah tidak bisa buat apa-apa untuk melahirkan kita tanpa orang tua kok ya. Mau dikatakan kalau umpamanya langsung tiba-tiba bim salah bim muncul manusia kan nggak mungkin. Ada peran orang tua di situ. Jadi intinya hormatilah orang tuamu itu ya balas budi lah ya dengan orang tua. Ya sebisa mungkin gitu ya. Minimal sejauh saya tahu. Jangan bikin repot orang tua pada masa tua. Itu yang minimal gitu ya. Bahwa kita menjadi anak baik gitu ya. Itu dalam pengalaman saya itu orang tua sudah senang gitu loh. Syukur-syukur kalau memberikan apa gitu lah. Tapi bahwa tidak merepotkan orang tua. Ketika orang tua itu sudah lansia itu sudah baik. Maka penting anak-anak itu dididik supaya menjadi manusia yang baik. Supaya tidak merepotkan orang tua. Ya ini renungan yang bisa kita temukan. Nah, sebetulnya kalau bicara dekalog itu banyak sekali sebetulnya. Romo, tadi Romo di awal mengatakan bahwa ini adalah salah satu tuntunan supaya 10 perintah Allah ini kemudian menyelamatkan kita juga. Apakah dengan menaati 10 perintah Allah ini kemudian benar-benar kita sudah menjadi layak di hadapannya dan kita memperoleh keselamatan jiwa, Romo? Jadi kan sebetulnya kalau soal keselamatan itu kan ini bicara soal relasi yang baik gitu, yang bisa memberikan ketenangan. Kalau orang relasinya tidak baik itu tidak ada ketenangan dalam hidup.
Mengapa ada perintah untuk Allah gitu loh, jangan buat Allah lain, kuduskan hari Sabat dan sebagainya, supaya relasi kita dengan Allah itu baik. Ini bisa ditafsirkan macam-macam, tidak harus kaku semacam ini. Ini semacam panduan gitu ya. Jangan mencuri gitu ya. Ya itu kan bisa ditafsirkan jangan korupsi, jangan mengambil uang yang bukan haknya gitu. Saya hanya mengatakan kalau umpamanya orang mencuri, korupsi itu kelihatannya senang gitu, tapi dalam hatinya itu tidak tentram lah. Mungkin punya banyak barang, rumah, tanah di mana-mana dari hasil korupsi. Tapi hati kecil itu tidak bisa ditipu gitu. Pasti tidak tenang. Hidupnya tiap hari, aduh nanti saya ketahuan atau enggak ya? Saya ketahuan atau tidak? Mendingan kita menerima apa yang diberikan oleh Tuhan, yang penting hati kita tenang gitu. Baik Romo, yang terakhir tentang orang tua Romo. Berbahagialah mereka yang masih mempunyai orang tua karena ini masih ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Kalau sudah yatim piatu seperti saya, hanya penyesalan ya Romo. Nah Romo, orang tua itu juga bukan berarti langsung kepada orang tua kita langsung ya, tetapi juga orang tua dalam arti semua ya Romo. Iya, jadi orang yang sudah senior maksud saya. Ya memang pada awalnya kan untuk orang tua. Tetapi kan itu juga bisa ditafsirkan untuk orang lebih senior gitu ya, terutama orang tua yang mempunyai relasi atau dekat dengan kita gitu. Bahkan juga tetap saja terhadap orang yang lebih tua kita harus menghormati. Karena mereka pasti memiliki pengalaman yang lebih dalam hidup gitu. Ya meskipun umpamanya secara saya ya, itu secara pendidikan itu lebih tinggi atau apa gitu. Tetapi di hadapan orang tua ya saya harus menghormati gitu. Mereka punya pengalaman hidup yang lebih. Saya punya pengetahuan yang lebih gitu. Tapi bagaimanapun juga kan pengalaman hidup itu lebih bijaksana daripada sekedar pengetahuan. Saya harus menghormati gitu ya. Karena dalam pengalaman itu, kalau saya cuti pulang ke Muntilan gitu ya, saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang tua gitu yang sudah sepuh gitu, 70 tahun atau apa. Dengar cerita mereka itu seneng gitu ya. Karena mereka berangkat dari pengalaman. Kalau saya kan mungkin ngomong cerita berangkat dari teori gitu ya. Jadi apapun yang terjadi memang orang tua yang sungguh-sungguh tua itu ya. Itu kebijaksanaannya lebih gitu ya. Harus menghormati mereka juga gitu ya. Baik Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan menyudahi segmen pertama ini dengan merenungkan apa saja yang sudah Romo Pur katakan tadi. Nah, terkait dengan orang tua, mari kita ikuti apa yang diperintah oleh Tuhan. Hormatilah ibu bapamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak dan tetaplah bersama kami karena setelah jeda kita akan mendengarkan renungan dari Injil menurut Yohanes. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Albertus Purnomo OFM dan saya Bernadette Esser. Bila Anda hendak sharing iman atau hendak mengirimkan pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021 atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor yang bisa Anda akses dalam deskripsi. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita dengan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Suci menurut Yohanes. Ya Romo, apakah inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik dan Mbak Bernadette. Jadi kita mendengarkan satu kisah dalam Injil yang sebetulnya ini kisah Yesus yang sangat terkenal gitu ya. Yesus menyucikan atau membersihkan bait Allah. Dan kisah ini menurut para ahli kitab suci itu memang benar-benar terjadi. Karena apa? Karena dicatat di dalam keempat Injil. Meskipun versinya berbeda satu dengan yang lain, tapi ingatan mereka akan Yesus yang berani untuk mengkritik kesalahan yang ada di dalam bait suci itu menjadi ingatan kolektif dari jemaat Kristen perdana gitu ya. Dan kalau kita melihat di dalam cerita tentang Yesus yang mensucikan bait Allah,
Di sini kan sebetulnya Yesus ingin mengembalikan bait Allah ke fungsinya yang sebenarnya, yaitu sebagai rumah doa. Jadi ini bait Allah yang didirikan oleh Herodes Agung dan merupakan bait Allah yang sangat besar gitu ya. Sayang dihancurkan oleh pasukan Romawi saat perang Yahudi tahun 70. Kalau seandainya berdiri sampai sekarang, ini bangunan ini mungkin sudah masuk dalam 7 keajaiban dunia kuno gitu ya. Tapi yang namanya juga sejarah ya, kita tidak tahu ya. Nggak bisa berandai-andai lagi, faktanya ya sudah hancur gitu ya. Nah, sebetulnya Yesus ini prihatin. Karena bait Allah yang seharusnya menjadi rumah doa itu mirip dengan pasar dan tempat penjagalan binatang kurban gitu. Jadi binatang dibunuh di situ gitu ya. Lalu dikorbankan. Karena memang bait Allah membutuhkan ritual kurban dan Yesus tidak melarang ritual kurban itu karena itu sudah menjadi tradisi agamanya gitu ya. Hanya yang menjadi persoalan adalah itu menurut para ahli gitu. Jual beli atau dagang itu masih masuk di dalam area doa gitu. Jadi antara orang yang berdoa dengan orang yang berjualan itu campur aduk gitu. Sini berdoa gitu ya, sampingnya orang jualan itu. Nah, itu Yesus tidak suka. Sebetulnya kalau orang yang berdoa ini, orang yang berdagang ini, berjualan ini, berjualannya sedikit keluar dari kompleks bait Allah, mungkin Yesus tidak mempermasalahkan gitu ya. Tapi ini antara orang yang berdoa dengan yang berjualan campur aduk, ini hanya yang sini keganggu tetapi tidak bisa protes gitu. Dan jelas toh Yesus mengatakan jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Yesus ini kan juga mengkritik otoritas bait Allah. Dalam hal ini adalah para imam kepala yang memberi izin kepada para pedagang untuk berjualan di dalam kompleks gitu ya. Jadi jangan disalahkan orang yang berjualan, tapi disalahkan otoritas yang memberikan izin gitu ya. Tentu saja kita tahu kalau ada kong kali kong semacam itu berarti ada masalah uang. Betul. Ekonomi ada di situ. Jadi tampaknya kan orang berjualan kan maunya laris gitu ya. Nah, otoritas bait Allah juga kayaknya juga ya udahlah kok berjualan di situ tetapi bayarnya gede gitu ya. Besar, uang sewanya lebih gitu. Jadi sama-sama untung tetapi secara ekonomi untung. Tapi secara tradisi keagamaan itu mengkhianati ya, identitas bait Allah gitu ya. Tempat untuk doa malah untuk berdagang itu kan tidak benar itu. Nah, apa sih yang sebetulnya bisa kita renungkan berkaitan dengan peristiwa semacam ini? Pertanyaannya itu satu saja ya. Bagaimana kita mengembalikan tempat ibadah kita dalam hal ini gereja sesuai dengan fungsinya sebagai rumah doa gitu ya. Ya kadang-kadang saya mendengar ya beberapa orang mengatakan bahwa ya mengapa harus pergi ke gereja, toh di rumah juga bisa berdoa gitu. Itu kan alasan klasik gitu untuk tidak pergi ke gereja gitu ya. Kan doa di kamar juga sudah cukup, yang penting hati gitu ya. Hanya kita harus melihat dulu ya. Jadi kalau kita ke gereja itu pertama-tama itu fungsinya banyak sekali. Salah satunya adalah fungsi sosial. Jadi mengapa kita perlu pergi ke gereja setiap minggu itu? Secara tidak langsung supaya kita sadar bahwa kita bagian dari gereja itu. Kalau memang kita sudah berkomitmen dibaptis secara Katolik dan akan hidup sesuai dengan ajaran Katolik dan aturan gereja Katolik, ya kita harus ikut itu. Komitmen itu ya, harus ke gereja tiap minggu. Entah suka atau tidak suka gitu ya. Kecuali kalau sakit berat lain soal ya. Ada perintahnya tadi Romo, di 10 perintah Allah kuduskan Tuhan. Dan yang kedua adalah ini kesempatan untuk mengenal anggota gereja gitu ya. Saya kemarin tuh pas pemilu itu ya. Pas nyoblos itu ada orang jelutuk gitu. Wah, ini kesempatan pencoblosannya adalah kesempatan kita untuk mengenal teman-teman satu RT gitu. Karena kan semuanya sibuk gitu loh. Ada momen di mana kita bisa mengenal. Nah, ini kan juga sama gitu. Kesempatan untuk mengenal gitu loh. Mengapa kita perlu mengenal satu dengan yang lain itu sebagai sama anggota gereja? Kita harus tahu bahwa ke depan itu kita tidak tahu apakah kita tuh selalu beruntung atau tidak gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita kenal anggota gereja,
kemudian kita mengalami sakit atau kesusahan, kita gampang nyari teman untuk membantu kita. Daripada kita hanya yang penting doa di rumah saja. Karena kita harus tahu bahwa Allah juga berkarya lewat sesama anggota gereja gitu ya. Yang kedua, itu doa di tempat yang disakralkan atau disucikan itu lebih terasa daripada di tempat yang profan gitu. Doa di gereja dengan doa di mall gitu ya. Ya lain gitu ya. Rasanya beda gitu lah. Karena aura spiritualnya di satu tempat yang di mana orang sering berdoa itu lebih kuat. Dan itu sangat membantu kita gitu ya. Dan kadang tempat-tempat suci itu menjadi lebih suci itu kalau sering dipakai untuk berdoa. Nah, ini penting ya. Jadi bukan membangun keren gereja setelah itu nggak ada orang doa. Saya bukan seorang paranormal, tapi saya bisa merasa auranya beda. Ya saya punya pengalaman ya. Dulu waktu masih studi di Roma itu kan asrama Fransiskan. Romo-romo yang studi itu kan letaknya itu hanya sekitar 100 meter dari Basilika Lateran gitu. Yohanes Lateran, bukan Vatikan ya. Bukan Vatikan. Yang gereja Yohanes Lateran itu kan gereja induk selama belasan abad sebelum gereja Santo Petrus Vatikan. Nah, kalau saya bandingkan gitu ya, ini opini subjektif ya, mungkin setiap orang beda. Di Basilika Lateran itu aura spiritualnya itu lebih kuat daripada di gereja Santo Petrus Vatikan. Yang pertama itu karena di Basilika Lateran itu umurnya sudah tua, kuno sekali gitu. Dan yang kedua itu dahulu di situ Santo Santa itu keluar masuk. Santo Francis Asis juga di situ, kemudian Santo yang lain juga di situ gitu. Dan kalau berdoa di situ rasanya lebih damai daripada kalau di Vatikan yang banyak turis gitu ya. Mungkin memang Vatikan juga banyak orang berdoa di situ dan auranya juga kuat gitu ya. Tetapi saya lebih suka di tempat Basilika Lateran gitu ya. Karena memang bagaimanapun juga di mana di situ banyak orang berdoa itu lebih kuat aura spiritualnya dan membantu kita untuk doa juga gitu. Sebetulnya kan sama saja ya, kalau umpamanya pergi ke Gua Maria gitu ya. Itu Gua Maria itu akan lebih nyaman untuk dipakai doa kalau di situ banyak orang berdoa. Nah, seindah-indahnya bangunan atau Gua Maria atau patungnya itu, kalau orang jarang berdoa di situ, itu juga nanti lama-lama juga orang males gitu ya. Maka dari itu memang kalau membangun satu tempat suci, tempat ziarah atau apa itu, memang harus kita harus memberikan energi atau aura spiritual dengan berdoa di situ. Maka dari itu kalau yang di setiap paroki ada Gua Maria itu ya rajin-rajinlah doa di situ gitu ya. Bukan supaya ini ada manfaatnya, tapi supaya kita memberikan kekuatan rohani di situ gitu ya. Jadi ya pada intinya sih saya hanya mengatakan ya kita sudah membangun banyak tempat suci, gereja, Gua Maria, tempat adorasi itu. Ya jadikanlah itu bermanfaat dalam arti kita harus membantu memberikan aura spiritual kepada tempat itu. Terima kasih. Iya, Romo, apakah hubungan antara tadi bacaan pertama ini dengan bacaan Injil, Romo? Ya kalau hubungannya pertama-tama ya ini terutama untuk perintah kepada Allah ya. Kalau kita memang mengikuti perintah Allah jangan ada padamu Allah lain gitu ya. Itu kan bisa dikaitkan supaya kita tetap menjaga tempat-tempat suci kita gitu ya. Supaya kita jangan pergi ke tempat Allah lain gitu ya. Saya tidak mau mengatakan itu di mana gitu ya. Yang jelas tempat di mana ya pun pikiran tentang Allah tidak ada gitu ya. Mau kemana lah gitu. Jadi salah satu 10 perintah ya mungkin juga kuduskanlah hari Tuhan gitu ya. Itu kan juga tempatnya adalah gereja gitu ya. Karena bagaimanapun juga sih ya orang mengatakan bahwa saya itu beriman saleh gitu. Tetapi kalau tidak pernah mengunjungi satu tempat yang dikhususkan untuk Tuhan,
itu ya agak aneh gitu. Ini kan saya sendiri secara pribadi juga sering pergi ke tempat-tempat suci gitu ya, waktu dulu masih studi maupun sekarang ini gitu, karena kalau doa tanpa dibantu situasi eksternal yang mendukung itu juga susah gitu. Betul. Gitu. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Romo, mari kita tutup dengan doa dan memohon berkat Allah melalui Romo Pur. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga sabda-Mu ini meneguhkan harapan kami akan bumi yang baru, di mana kekuasaan jahat dihancurkan berkat jasa Yesus Kristus, dan diganti dengan tegaknya keadilan, kedamaian, dan kejujuran, dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Albertus Purnomo FM. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun Romo.